itu aku ke Jepang tuh dengan visa Ryugakushi guys. Jadi di sini aku mau cerita pengalaman aku jadi Ryugakushi dulu guys ya. Jadi dulu itu aku datang ke Jepang dengan keadaan yang bisa dibilang kurang ya guys ya, nggak pas-pasan itu ya, pas-pasan lah gitu lah. Jadi aku awal sampai di Jepang itu cuma bawa uang saku tinggal 3 mang atau 3 jutaan lah guys. Jadi dari uang saku yang aku bawa cash itu sekitar 10 juta ya, tinggal 3 mang. Itu banyak penggunaan. Jadi awal sampai di Jepang itu dulu sampai mana tuh belum tahu ini mau kemana ya, cuma modal alamat lah, maksudnya nggak ada penjemputan, jadi nggak ada yang jemput. Jadi cuma modal dikasih alamat, ini gakonya, ini alamatnya. Nah, jadi nyampe di Kansai atau di airport bandara itu nanti kamu pesan taksi gitu. Jadi aku pesan taksi di situ dengan modal bahasa yang pas-pasan ya guys dulu. Bahkan aku gak bisa ngomong bahasa Jepang malahan. Waktu itu pesan taksi cuma pakai bahasa Inggris. Jadi dengan uang yang pas-pasan itu ternyata aku udah bayar apa tuh 1 tahun, tapi ternyata cuma dapat 6 bulan guys. Jadi dengan sisa uang yang 3 mang itu mau nggak mau aku harus bertahan hidup di Jepang ini guys. Jadi intinya aku udah bayar gako dan aku tinggal 6 bulan tuh untuk uang makan aja lah intinya. Jadi aku begitu sampai di Jepang, sampai di Gako itu langsung guys cari arubaito apa aja lah kok. Hampir setiap hari itu aku naik sepeda buat keliling kota. Dulu aku di kota Kyoto itu aku kelilingin itu sampai Kyoto stasiun lah, Kyoto Eki itu aku kelilingin. Setiap aku sebelum masuk jam sekolah pelajaran itu, dulu kan masuk Nihongo Gakko ya guys ya. Nihongo Gakko itu dulu masuk jam siang untungnya sampai jam 6 gitu. Dulu aku setiap pagi jam 8 tuh lah udah keluar naik sepeda keliling nyari arubaito gitu guys. Jadi setiap ada toko iklanin arubaito itu, wah aku modal HP aku foto guys, foto gitu. Terus nanti aku kumpulin dengan nekat yang bahasa pas-pasan, telepon satu-satu guys gitu. Tapi untungnya waktu itu ada orang Indonesia juga kenalan di situ, terus kenalin aku arubaito cuma buat gantiin dia libur gitu loh. Dia arubaito di restoran buat cuci piring guys. Nah, aku mau aja aku terima gitu arubaito cuci piring. Dulu arubaito hanya boleh 28 jam per minggu, cuma aku bisa arubaito lebih dari itu lah guys. Jadi arubaito sehari aku bisa sampai 4 shift atau 4 tempat aku arubaito gitu. Seminggu itu gak ada libur guys, yang dimana ya buat menuhin kebutuhan aku di sini, menuhin bayar sekolah, sama sedikit ada buat ngirim orang tua lah. Ibaratnya aku anak terakhir dan ibuku tinggal sendiri gitu, jadi aku ngirimin ibuku tiap bulan gitu dulu. Tuh Nihongo Gakko itu macem-macem. Baito itu satu hari itu bisa sampai 4 shiftnya. Gimana kalau waktu masih Nihongo Gakko itu dulu sempat Baito jadi aku sekolahnya jam 1 siang kan, kelasnya itu sampai jam 6. Jadi kalau kita mulai dari pagi itu aku jam 5.30 itu 5 tuh
Aruba itu ada Aruba itu pendek 2 jaman di Yamato guys. Jadi Yamato dekat rumah itu ada nyediain Aruba itu dekat rumah itu. Batu pendek boleh gitu, cuma 1,5 jam sampai 2 jam lah, 2 jam lah kita hitung lah. Jadi aku dari jam sekitar 5.30 sampai jam 8, 2,5 jam lah itu aku batu di situ. Nah nanti jam 8.30 nya aku ada Aruba itu di sebuah toko di dalam Ion Mall gitulah, toko makanan Jepang gitu, kayak okonomiyaki gitu. Jadi jam 5 bangun, jam setengah 6 Aruba itu di Yamato sampai jam 8. Jam 8 nya nanti masuk ke OTW langsung berangkat kerja. Jadi sarapan paginya di situ di jalan gitu, sarapan sambil makan onigiri gitu atau roti kayak gitu. Dari jam 8.30 masuknya di situ. Jadi jam 8 itu udah goes gitu. Udah saku tas itu isinya baju kerja semua. Di jam 8.30 nanti masuk di toko itu, toko okonomiyaki namanya tuh, sampai jam 12.30 itu udah keluar aku pokoknya. Jam 12 lah sampai jam 12 di okonomiyaki itu sampai jam 12 siang. Baru OTW pulang, mandi, siap-siap buat ke Kako guys. Jadi Kako nanti masuk jam 1 kan, siap-siap Kako. Cuma persiapan berapa menit gitulah pokoknya. Makan siangnya makan siangnya ngebut pokoknya. Jadi jam 1 Kako sampai jam 6 di situ guys. Nah nanti jam 7.30 aku ada Aruba itu malam di McD guys. Itu hari normal ya, Aruba itu di McD dari Senin sampai Jumat gitu. Dari jam 7 sampai kadang jam 12 guys. Kadang aku masuknya jam 9 sampai jam 3 pagi gitu. Kalau pas sekolahnya jam 6 selesai gitu, aku udah istirahat 2 jam buat tidur. Biasanya aku langsung tidur, buat rumah tidur 2 jam. Kadang jam 9 tuh jam 8.30 atau jam 9 lah. Kadang ada yang masuk jam 10 soalnya gitu. Jadi jam 6 itu aku selesai tidur, pulang guys, tidur bentar. Kadang tidur 2 jam tuh. Nanti jam 8 OTW ke McD, itu perjalanan 1 jam guys. Jadi begitu masuk jam 9 sampai jam 3 biasanya aku 6 jam di situ. Jam 3 pagi. Nah, jam 3 pagi itu selesai, pulang tidur jam 4 lah di rumah. Jam 4 sampai jam 5 bangun, langsung rutinitas mulang lagi gitu. Jadi ngomongin gaji ya guys ya, kalau karena kerja di Aruba itunya tuh kan ada berapa macam tuh tadi kan. Kalau kerjanya yang di 2 jam itu bisa sampai kadang 3 mang, 4 mang sampai 6 mang gitu guys. Jadi sebulan itu bisa sampai 20 kalau enggak dijumang. Kalau enggak ada dijumang tuh susah, bagus sih. Terus aku tinggal apatunya tuh yang nyari yang wifi-nya free wifi guys. Terus cuma satu slot kamar gitu dulu tuh. Enggak apa tuh gede, itu mansion tinggalnya. Ya di kos-kosan lah kalau di Indonesia itu. Itu per bulannya aku sekitar nimang seng apa nimang goseng gitulah. Cuma bayar listrik sama tempat tinggal. Gasnya ada free, terus airnya juga free, terus pokoknya wifi juga free lah. Membayar listrik doang tuh dulu tuh. Jadi terbantu banget tempat itu buat bertahan hidup
bukan Apato Gakko ya. Kalau Apato Gakko itu sekitar 6 mang ya kayaknya, 4 mang setengah atau 6 mang gitu, lupa aku. Apato Gakko itu malah mahal guys, 4 mang sekian deh kayaknya. Jadi aku cuma sampai 3 bulan di Apato Gakko, aku langsung pindah di Apato itu gitu. Jadi so guys, itu tadi ya ceritaku, semoga bermanfaat. Komen dah kalau kalian tertarik dengan cerita kayak gini, kita bongkar lah waktu masa Gakushi itu mungkin. Oke, bye bye.